Bapak Ibu, sahabat muda, hari ini saya akan berbagi tentang solusi mengatasi gagal tumbuh pada bayi periode MPASI. Saya akan sertakan dengan ilustrasi kasus, ya, seperti itu. Nah, kenapa gagal tumbuh pada periode MPASI ini sangat penting? Oleh karena kalau tidak ditangani, maka akan menjadi gizi kurang atau gizi buruk, bahkan menjadi stunting, ya. Nah, kemudian gagal tumbuh pada periode usia dini itu penyebab utamanya adalah karena masalah nutrisi. Nah, oleh karena itu pada hari ini saya akan berbagi dengan menggunakan ilustrasi kasus bagaimana solusi untuk mengatasi gagal tumbuh pada bayi pada periode pemberian MPASI, ya. Nah, kemudian ini adalah kasusnya seorang ibu, namanya Ibu Made, membawa bayinya laki-laki ke praktek untuk konsultasi karena berat badan bayinya selama 2 bulan terakhir kenaikannya tidak bagus. Nah, saat ini usianya 8 bulan, berat badannya 7,5 kg, sedangkan berat badan lahirnya 3 kg, panjang badan lahirnya 49 cm, dan pada saat usia 6 bulan, jadi 2 bulan yang lalu, beratnya adalah 7,3 kg dan panjangnya adalah 67 cm. Nah, riwayat nutrisinya bahwa bayi ini mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan. Kemudian sampai sekarang ASI-nya tetap dilanjutkan. Nah, kemudian mulai diberikan MPASI, pertama kali diberikan pisang yang dihaluskan. Kemudian selanjutnya diberikan bubur beras yang ditambahin dengan wortel atau brokoli. Nah, inilah riwayat berdasarkan anamnesis dari si ibu. Nah, kalau kita lihat dari antropometri berat badan, sebenarnya sampai usia 6 bulan pertumbuhan berat badan dan panjang badannya bagus, ya. Nanti buktinya nanti kita lihat pada tabel berikutnya. Nah, kemudian yang bermasalah adalah pemberian MPASI. Yang pertama menggunakan pisang yang dihaluskan, kemudian selanjutnya adalah hanya memberikan bubur beras yang ditambahkan dengan sayur seperti wortel atau brokoli. Jadi sama sekali tidak ada tambahan sumber protein hewan, ya, seperti itu. Nah, nanti kita lihat evaluasi dan solusinya seperti apa. Nah, pertama kita lihat kalau berat badan berdasarkan umur pada bayi ini, dia lahir 3 kilo, ya. Nah, kemudian di antara warna kuning dan hijau. Kemudian pada saat 6 bulan dia beratnya menjadi 7,3. Jadi dia masih pada posisi yang sama sejak lahir sampai usia 6 bulan. Berarti selama 6 bulan tersebut, selama periode mendapatkan ASI eksklusif, dia pertumbuhannya sangat bagus. Nah, sedangkan saat ini pada usia 8 bulan beratnya menjadi 7,5. Jadi dia kelihatannya turun, ya, menjauh dari median, yaitu menyeberang satu standar deviasi bahkan seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat dari panjang badannya, yang badannya pada waktu lahir dia 49 cm, sedangkan pada usia 6 bulan dia 67 cm. Jadi panjang badan juga sebenarnya pertumbuhannya bagus, ya, selama masa diberikan ASI eksklusif seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat status gizinya pada panjang 67 cm dengan berat 7,5, sebenarnya gizinya masih baik, ya, gizi masih baik seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat pertumbuhan berat badan atau kenaikan berat badan menggunakan tabel WHO seperti ini, di mana pada usia 6 bulan ke 8 bulan, ya, selama periode 2 bulan tersebut, berat badan ideal kenaikannya harusnya sekitar 673 gram. Tetapi pada bayi ini naiknya cuma 200 gram, yaitu dari 7,3 menjadi 7,5. Berarti ada kenaikan 200 gram yang posisinya di bawah persentile 5. Berarti selama 2 bulan terakhir si bayi ini mengalami
gagal tumbuh seperti itu ya. Nah, inilah yang harus tidak boleh dibiarkan. Kalau dibiarkan dia akan cenderung menjadi gizi kurang, lama-lama menjadi gizi buruk, atau misalnya setelah besar dia menjadi stunting seperti itu ya. Kalau lebih lama dia gagal tumbuhnya dibiarkan seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat, kalau pisang ya tidak bisa dipakai sebagai MPASI ya, pisang. Karena apa? Karena coba kita lihat perbandingannya. Kalau MPASI pada periode usia 6 sampai 9 bulan itu membutuhkan energi 200 kilokalori, membutuhkan protein 7,5 gram yaitu 15%-nya, sedangkan membutuhkan zat besi 11 mg. Ini saya contohkan yang dibutuhkan selama periode MPASI usia 6 sampai 9 bulan tersebut. Nah, kalau kita lihat pisang yang seberatnya 100 gram, satu biji itu kalorinya 90. Nah, kalau sehari memerlukan 2 buah seperti itu ya, cukup banyak untuk bisa memenuhi kebutuhan bayi. Nah, kalau kita bandingkan dengan protein malah lebih parah lagi, karena kebutuhannya 7,5 gram, sedangkan per biji pisang tersebut mengandung 1 gram, berarti dibutuhkan 7 biji per hari. Jadi tidak mungkin, apalagi untuk memenuhi zat besi yang kebutuhannya 11 mg, tetapi pisang yang satu bijinya mengandung cuma 0,2 mg ya. Jadi tidak mungkin untuk dipakai sebagai MPASI dalam menu-menu tunggal seperti ini ya. Nah, kemudian MPASI semestinya lengkap semua, mengandung sumber karbohidrat, sumber protein ya, terutama protein hewani, mengandung sumber lemak ya, misalnya dari minyak, dan ada tambahan serat yang berasal dari sayur dan atau buah-buahan seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana solusinya pada si anak ini? Berdasarkan anamnesis pada ibunya yang bermasalah tadi adalah MPASI-nya. Oleh karena itu solusinya adalah yang pertama, dibuatkan jadwal makan yang teratur, yaitu kira-kira setiap 2 jam sekali seperti itu secara reguler ya. Misalnya saya contohkan jam 6 itu diberikan ASI, jam 8 diberikan MPASI, kemudian jam 10, jam 12 itu ASI, kemudian jam 2 sore diberikan MPASI. Nah, kemudian jam 4, jam 6, jam 8 malam diberikan ASI. Nah, ini kira-kira 8 kali pemberian, dibuatlah secara reguler seperti itu. MPASI-nya cukup 2 kali diberikan ya. Kalau sudah lengkap dia akan memenuhi kebutuhannya. Nah, kemudian MPASI-nya harusnya lengkap, ada sumber karbonya, ada sumber protein terutama protein hewani, ada sumber lemak, ada tambahan sayur seperti itu. Nah, kemudian teksturnya adalah masih dalam bentuk bubur yang halus, termasuk lauknya ya, protein hewaninya juga dihaluskan seperti itu sehingga mudah dikonsumsi oleh bayi, mudah dicerna oleh usus bayi. Nah, kemudian satu lagi yang perlu diperhatikan adalah suasana makan supaya tenang, tidak dipaksakan ya, tidak dipaksakan untuk menghabiskan makanannya, atau tidak sambil bermain atau nonton televisi. Jadi harus tidak ada distraksi pada saat makan tersebut. Nah, kemudian setelah diberikan solusi seperti ini, kita harus mengevaluasi seperti biasa ya. Yang pertama, kita evaluasi dalam 2 minggu, kita lihat pertumbuhannya seperti apa atau kenaikan berat badannya seperti apa. Karena yang paling sensitif untuk pakai dasar untuk mengevaluasi adalah kenaikan berat badan. Nah, pada saat evaluasi 2 minggu berat badannya menjadi 7,7 kg, jadi naik 200 gram. Pada saat 4 minggu berat badan menjadi 8 kg, ya naik 300 gram lagi. Sehingga dalam 4 minggu dia naik 500 gram. Nah, kalau kita lihat kenaikan berat badan sesuai dengan tabel WHO ini dalam usia dari 8 bulan ke 9 bulan, itu idealnya naiknya adalah sekitar 285 gram. Sedangkan bayi ini naiknya sudah 500 gram. Jadi sudah hampir 2 kali lipat dari kenaikan idealnya. Jadi itulah yang terjadi kalau kita perbaiki permasalahan yang dihadapi oleh bayi tersebut, yaitu masalah MPASI-nya ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan tabelnya, pada saat usia dari 8 ke 9 bulan dia sebelumnya adalah 7,5 pada usia 8 bulan,
kemudian naik menjadi 8 kg. Jadi mengalami peningkatan yang menuju ke arah median atau ke arah yang berat ideal seperti itu ya. Itu Bapak Ibu sekalian solusi mengatasi gagal tubuh pada periode MPASI, yaitu dengan memperbaiki kualitas, kuantitas, dan frekuensi dari pemberian MPASI. Ya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya.